Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 4 akan melangsungkan pertunjukan sandiwara drama. Di sini saya sendiri, Amelia, sebagai sutradara, dan berikut adalah rekan-rekan saya. Luganda dan Dio sebagai pedagang Cina, Zila sebagai pedagang Jawa, dan Cindy sebagai Sarijah. Mulia sebagai pedagang Jawa dan Dini sebagai Laksmi. Afriska sebagai pedagang Jawa dan Dwi sebagai dukun. Ambar dan Hani sebagai pedagang Jawa sekaligus tata rias. Reza sebagai pedagang Cina. Mirza dan Ardi sebagai prajurit Belanda sekaligus tata properti. Bisma sebagai senopati sekaligus tata musik, dan Denny sebagai jenderal. Dina dan Mahbubah sebagai narator sekaligus tata busana. Ainun dan Ria sebagai penari. Anissa dan Uul sebagai anak-anak pribumi. Serlina sebagai Rukmi. Radit sebagai prajurit Kadipaten dan Isna sebagai Rosen. Rohmat sebagai prajurit Kadipaten dan Bella sebagai Rosali. Fauzi sebagai Raden Sastronggono dan Noval sebagai Van Aler. Resti sebagai Raden Ayu Raswari dan Lydia sebagai Raden Ajeng Astari. Selamat menyaksikan pertunjukan dari kami. Love is common thing for every human being. Love is proof that everybody has a soul, not just carrying the burden for human. Love no era, love no time, it exists in every era. One of them was during the Dutch colonial period. Love grows without being regulated by colonial law. Love grows without being able to regulate the indigenous dignity. Love is pure from within the heart of every human being. It doesn't matter whether he is God or native. But what if the book did the talking? Jika besar nanti, jadilah wanita yang bermartabat. Jangan jatuhkan harga dirimu sebagai kaum priai. Kamu agung sebagai wanita ningrat. Dawuh ibu, tari nurut pitutur ibunda. Dia adalah Raden Ajeng Astari, putri bungsu Raden Sastronggono, Adipati Kadipaten Karangangin. Raden Ajeng Astari diajarkan tentang tingginya martabat akan dirinya, termasuk tentang cinta. Tapi bagaimana jika takdir mengubah segalanya? Kelak kamu akan tahu jawabannya. Sedangkan di tempat lain, di bumi jajahan kolonial Belanda, anak keturunannya dididik dengan penuh ambisi, di mana kekuasaan adalah hal utama, kemenangan adalah kejayaan. Pribumi tidak ada harganya di negerinya sendiri yang terjajah. Belanda adalah kepalanya, sedangkan pribumi adalah kaki. Cinta tidak ada di dalamnya,
Yang ada hanya kepuasan hawa nafsu. Tapi bagaimana jika cinta sudah menjajah hati para penjajah itu? Inilah persembahan kami dari kelas 12 MIPA 4, drama yang berjudul Darah Pribumi. Keluarga Aller merupakan keluarga Belanda. Van Aller dan Rosanne Aller adalah anaknya. Hanya istri dan anaknya yang tinggal di pribumi. Tuan Aller sendiri sibuk dengan ambisinya di negeri lain. My children, come here. Yes, Mom. Your father ordered us to pay a visit in his state. Where, Mom? We will visit the village, check out our family's garden. What? Garden? Oh, Mom, the garden is so dirty. I don't like it, and I don't like meeting poor and ugly people. It's an order. We have to do it. Yes, we will do it. This is Tom. Accept your head what? Moises. Keluarga itu merencanakan kunjungannya ke kadipaten bagian jajahannya. Di Kadipaten Karangangin sendiri, kabar akan kunjungan keluarga Van sudah tersiar. Bahkan hingga ke Tuan Ong, pedagang Cina tersohor di kadipaten tersebut. Haiya, apa-apaan ini keluarga Aller pakai datang segala. Tak tahu saja ini desa hidup damai Sentausa. Tidak tahu Tuan, mungkin keluarga Aller bosan di rumah terus-menerus. Aku dengar yang datang hanya anak dan istrinya, Tuan. Haiya, dari mana kau tahu kalau yang datang anak dan istrinya? Dari orang-orang kota, Tuan. Semoga saja tak ada ribut di ini kadipaten. Kita tahu Ndoro Sastro amat benci itu orang-orang Belanda loh. Semoga, Tuan. Di rumah Raden Sastrangono, berita tersebut juga tersebar. Para abdi juga membicarakannya. Raden Ayu Raswari juga gundah mendengar kabar. Laksmi, kau dengar tentang kunjungan keluarga Aller ke desa kita? Enggih, Ndoro, kabar tentang kunjungan itu sudah tersebar luas. Aku takut, Laksmi. Apa yang Ndoro Ayu takutkan? Apakah kemarahan Ndoro Sastro atas kunjungan itu? Iya, Laksmi. Aku takut akan pertumpahan darah di kadipaten ini. Hanyalah Ndoro Ayu yang mampu meredamkan amarah Ndoro Sastro. Aku akan mencobanya, Laksmi, demi ketentraman kadipaten ini. Saya yakin Ndoro Ayu bisa. Setelah berbincang dengan emban setianya, Raden Ayu Raswari segera menghadap sang suami di ruang kerjanya. Sugeng enjing, Kang Mas. Diajeng izin menghadap. Enjing diajeng. Kang Mas pasti sudah mendengar kabar tentang keluarga Londo Keparat itu. Aku mendengarnya, diajeng. Itu alasanku pagi ini sudah berada di ruangan ini. Bolehkah Diajeng memohon sesuatu? Katakanlah, diajeng. Jangan ada pertumpahan darah di tanah leluhur kita. Kita jalankan perintah dari Sinuhun. Kita tunduk patuh kepada Londo Keparat itu. Tidak, Kang Mas. Tapi itu untuk mengokohkan harga diri kita sebagai priai. Janganlah kita mengangkat senjata jika tidak terdesak. Itu harga diri. Kenapa, diajeng? Bukankah itu kesempatan yang bagus untuk menyerang Londo itu? Karena yang datang hanya anak istrinya. Tidak, Kang Mas. Belum saatnya kita melakukan perlawanan. Tapi nanti perlawanan itu pasti. Kita hanya menunggu waktu. Baiklah, diajeng. Aku mengikuti saranmu. Demi kaulah kita saat ini. Hari-hari berlalu.
Akhirnya, tibalah saat kunjungan keluarga Aler ke Kadipaten Karangangin. Dengan dikawal pekerjanya yang kebanyakan orang pribumi. Di Kadipaten Karangangin sendiri, Raden Sastrongono dan rakyatnya sudah berkumpul di balai utama untuk menyambut keluarga Belanda itu, menyambutnya sebagai tamu. Tradisi Kadipaten Karangangin adalah tarian, sebagai tanda penerimaan tamu dan awal jamuan. Dua penari cantik dan putri Kadipaten akan tampil untuk menyambut tamunya. Selamat datang Tuan Muda Van, Nyonya Rosale dan Nona Rosen. Terima kasih atas sambutan. Kami datang karena ada sesuatu, Ndoro. Sebelum ke inti pembicaraan, mari kita nikmati jamuan dulu. Terima kasih. Setelah menikmati jamuan, akhirnya dimulailah pembicaraan antara Raden Sastrongono dan Noni Belanda, perwakilan dari suaminya itu. Kami sudah mendapat surat penguasaan atas Kadipaten Karangangin ini. Jadi, mulai hari ini wilayah ini di bawah kekuasaan keluarga kami. Apa maksud Anda? Tapi tenang saja, Raden. Kekuasaanmu masih sepenuhnya di Kadipaten ini. Hanya saja nanti kita bagi hasil bumi. Bagaimana jika saya menolak? Kau pikir pribumi mempunyai pilihan untuk menentukan haknya? Keparat! Kang Mas, kita bisa bicara baik-baik. Tapi Diajeng, Kang Mas ingat pembicaraan kita tempo lalu? aku ingat Diajeng. Baiklah, Bagaimana, Raden? baiklah. Kadipaten kami akan patuh. Bagus, itu memang yang kami inginkan. Aku dan putra-putriku akan tinggal beberapa hari di Kadipaten ini. Aku harap kalian melayani kami dengan baik. Baik, Nyonya. Itu pasti kami lakukan. Di tempat lain, setelah penjamuan orang-orang Belanda itu, Raden Ajeng Astari tidak kembali muncul di balai pertemuan, tapi menyibukkan diri dengan hobinya, menyulam, dengan ditemani abdi setianya. Ndoro Ajeng, kenapa tidak pernah ke balai pertemuan? Aku tidak suka orang-orang Belanda itu, Yu. Mereka terkesan merendahkan keluargaku. Bagaimana lagi, Ndoro? Negeri kita sedang dijajah. Aku tidak suka penjajah, Yu. Mereka hanya menuntut kekuasaannya tanpa memikirkan hak orang lain. Semoga kita segera terbebas dari penjajahan ini. Aku juga berharap seperti itu, Yu. Tapi di suatu hari, Van Aler pria Belanda itu tanpa sadar memasuki Kaputren di mana tempat Raden Ajeng Astari berada. Penjaga tidak berani menegurnya karena mereka tahu kuasa Van Aler lebih tinggi saat ini. Raden Ajeng Astari yang melihat kehadiran lelaki asing itu langsung marah. Siapa kau? Wah, gadis cantik. Pergi kau! Senang, Nona. Senanglah. Aku tidak berbuat jahat. Kau penjajah! Nona, senanglah dulu. Kita belum berkenalan. Beraninya kau memegang tanganku. Nona, kenapa kau pemarah sekali? Pergilah dari sini. Jangan menginjakkan kakimu kembali ke tempatku.
Baiklah, aku akan pergi. Tapi aku tidak berjanji untuk kembali lagi kemari, Nona manis. Aku tidak peduli. Kau sangat cantik, Nona. Sampai jumpa. Sejak pertemuan itu, Van Aller sering mengunjungi Kaputren dan menemui Raden Ajeng Astari. Raden Ajeng Astari yang awalnya menolak keras kehadirannya, perlahan luluh. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dan tentunya tanpa diketahui orang tuanya. Perasaan aneh hadir dalam hatinya. Raden Ajeng Astari semakin takut dengan perasaannya sendiri. Di suatu hari, Van Aller meminta kepada Raden Sastrongono untuk membawa Raden Ajeng Astari keluar Kaputren dengan dalih kepentingan politik. Nyatanya, Van Aller hanya ingin menikmati waktu bersama Raden Ajeng Astari. Ndoro Ajeng! Sarna, ojo melayu-melayu. Maaf Ndoro, hamba hanya senang bisa melihat Ndoro Ajeng setelah sekian lama. Kami rindu. Nggih, Ndoro, maafkan kami yang mengganggu waktu Ndoro. Ah, tidak. Kalian tidak mengganggu sama sekali. Dan ini temanku, Van Aller, orang Belanda itu. Londo jahat itu, Ndoro. Nggak semua londo jahat, nah. Ada yang baik. Contohnya, Tuan Van Aller ini. Maaf jika membuat kalian takut. Maaf juga sudah berburuk sangka, Tuan. Kami lanjut bermain dulu ya, Ndoro. Negerimu sangat indah, Nona. Negerimu pasti tidak kalah indah juga, Tuan. Di sini lebih indah, Nona. Itukah yang membuat bangsamu menjajah negeriku? Untuk urusan itu aku tidak tahu, Nona. Tapi jika tentangmu, aku tahu. Jangan banyak bercanda, Tuan. Aku tidak bercanda, Nona. Negerimu indah karena ada kamu di dalam. Tuan. Nona, aku mencintaimu. Tuan, kita berbeda. Aku tahu, Nona, dan aku tidak peduli. Keduanya saling bertatapan lama, seolah mengatakan jika mereka adalah insan yang saling mencintai. Dan tanpa mereka sadari, sepasang mata mengawasi mereka dari kejauhan. Pengawal yang ditugaskan secara rahasia oleh Raden Sastrongono untuk mengawal Van Aller dan Raden Ajeng Astari kembali ke Balai Agung untuk melaporkan apa yang terjadi. Hamba izin menghadap, Doro. Baiklah, bagaimana? Sudah kau lakukan tugasmu? Sudah, Doro. Apakah putriku benar-benar pergi menghadap istri Belanda itu? Doro. Kenapa, pengawal? Katakanlah. Sebelumnya, hamba mohon maaf, Doro. Ada apa sebenarnya? Doro Ajeng tidak pergi ke tempat istri Belanda itu, Doro. Lalu kemana, pengawal? Mereka pergi ke pasar dan ujung kadipaten, Doro. Apa yang mereka lakukan? Maaf, Doro. Mereka sebenarnya menjalin cinta. Apa? Laporan apa yang kau berikan, ha? Maaf, Doro. Hamba mohon maaf karena itulah fakta yang sebenarnya. Di mana anakku sekarang? Doro Ajeng telah kembali ke Kaputren. Baiklah, pergi sekarang. Hamba mohon pamit, Doro. Setelah kepergian pengawalnya, Raden Sastrongono segera pergi menuju Kaputren, tempat putrinya berada. Di mana Ndoro Ajengmu? Ndoro Ajeng ada di biliknya, Ndoro. Panggil dia sekarang. Baik, Ndoro. Raden Ajeng Astari keluar, menghadap Raden Sastrongono yang tampak menahan amarah. Mohon menghadap, Romo. Ada apa Romo memanggil saya?
Sejak kapan keluarga Aler tinggal di pasar dan di ujung Kadipaten, Tari? Romo, Apa yang ada di pikiranmu, Tari? Apa? apa maksud Romo? Kenapa berani membohongi romomu sendiri? Maaf Romo, Tari tidak bermaksud. Sekarang, jawab pertanyaan Romo dengan jujur. Benar kau menjalin kasih dengan pria benda itu? Romo, Jawab, Tari! maafkan Tari Romo. Maaf. Ono apa iki? Kang Mas, Tari, kenapa kalian? Tanya sama anakmu itu. Dok, ono apa iki? Ibunda, ini salah Tari. Nopo, Dok? Nopo? Tari melakukan dosa besar. Tari mengkhianati bangsa Tari sendiri. Apa iki maksudnya? Tari jatuh cinta, Ibunda. Pria Belanda itu yang membuat Tari jatuh cinta. Dok, Ibunda ndak salah dengar kan? Boten, Ibu. Tari nyuwun ngapunten. Ini salah. Tidak seharusnya kamu menaruh hati pada orang yang menjajah negerimu, Tari. Apa yang ada di otakmu, Dok? Ibu. Mulai sekarang kamu dipingit. Jangan sampai keluar dari kamarmu. Doro Ajeng, mari saya antar ke bilik. Turuti perintah Doro Ayu. Raden Ayu Raswari menemui Raden Sastranggono yang sedang duduk termenung di singgasananya. Kang Mas, Hancur Diajeng, hatiku hancur. Diajeng mengerti Kang Mas. Maafkan hamba yang gagal mendidik putri kita. Itu bukan salahmu, Diajeng. Aku harus segera mengambil langkah. Langkah apa yang akan Kang Mas ambil? Keluarga Londo itu harus pergi dari sini dan jangan sampai menginjakkan kakinya kembali. Kita harus segera mengusirnya. Jangan gegabah Kang Mas. Nanti kita dianggap pemberontak dan akan diperangi. Aku tidak peduli, Diajeng. Tidak Kang Mas, itu bukan jalan keluarnya. Lalu apa, Diajeng? Kamu mau anak kita jadi gundik? Tidak Kang Mas, Diajeng akan mengunjungi Mbok Tayem untuk meminta bantuan. Dukun terkenal itu, kau yakin, Diajeng? Yakin Kang Mas, hanya itu jalan keluar satu-satunya sekarang. Segeralah pergi ke sana, Diajeng. Jika tidak ada hasilnya, terpaksa aku mengambil jalanku. Baik Kang Mas, Diajeng akan segera melaksanakannya. Di biliknya, Raden Ajeng Astari menjalani hari-hari membosankan. Hatinya gundah gulana, rasa penyesalan akan cintanya. Yang salah terkadang menghampiri hatinya, tapi rindunya kepada Van Aler lebih besar daripada itu semua. Doro Ajeng, Napa yu? Doro Ayu sedang pergi ke rumah Dukun Tayem. Doro Ajeng pasti tahu alasannya. Apa? Aku harus segera menyusul ibu. Doro Ajeng! Di tempat lain, Raden Ayu Raswari telah sampai di tempat Dukun Tayem yang terkenal. Raden Ayu Raswari segera memasuki pendopo rumah Mbok Tayem. Ono kita rumeksa ngongi teka hayu luput ing lara luput ing bilahi kabeh jim setan datan purun. Sugeng rawuh Doro Ayu. Matur nuwun, Mbok. Doro, cinta itu indah, datangnya dari nurani, dan jangan dipaksakan untuk hilang dalam sekejap mata. Sepertinya Mbok sudah mengerti maksud kedatangan saya kemari. Sesuai dengan pekerjaan saya, Doro. Saya ndak rela putri saya bersama pria Belanda itu. Sampai kapanpun, saya ndak akan pernah rela. Nggih, Doro, saya mengerti. Saya akan bantu sebisa mungkin. Saya tahu Mbok Tayem pasti bisa menangani permasalahan ini. Nggih, Doro.
Mbok Tayem di hadapan Raden Ayu Raswari segera membakar dupa dan meniupnya. Setelah meletakkan dupa di tempatnya, Mbok Tayem dengan perlahan mengaduk air bunga, pertanda Mbok Tayem akan melakukan aksinya. Tapi sebelum aksinya berjalan, dari arah luar muncullah gadis cantik dengan langkah tergesa. Dia adalah Raden Ajeng Astari. Tunggu! Apa yang kamu lakukan di sini, Astari? Ibu, Tari mohon, jangan lakukan ini kepada Van Aler. Tari mohon, Ibu. Astari, aku ibumu. Kamu berani melawan ibumu karena pria asing yang baru kau kenal. Maafkan Tari, Ibu. Tari hanya manusia biasa, Bu. Tari mohon kebesaran hati Ibu. Kamu hanya memohon untuk pria Belanda keparat itu, Astari. Maaf Doro Ayu dan Doro Ajeng. Sebaiknya selesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin. Saya mengerti perasaan Doro Ajeng. Tidak bisa. Ibu. Ayo pulang. Mbok, kami pamit. Semua tidak baik-baik saja. Sejak hari itu, suasana Kadipaten Karangangin tidak lagi sama. Sehingga di suatu hari, Raden Sastrahono bersama beberapa prajuritnya mendatangi tempat kediaman keluarga Van Aler. Dengan amarah menggebu yang ditahannya sejak lama, Raden Sastrahono meniatkan diri melawan penjajah negerinya, sekaligus penjajah hati putrinya. Keluar keparat! Bertamulah dengan sopan, Doro. Diam kau kacung, panggil majikanmu sekarang. Jangan merahkan kami. Kau pun bagian dari negeri jajahannya, tunduk patuh kepada junjungan kami. Keparat! Kami juga punya senjata, Doro. Ampun, Doro. Tahanlah perasaan amarahmu terlebih dahulu. Kacung, panggil junjunganmu sekarang. Baik, Doro. Tunggulah. Doro Sastro, ada apa gerangan? Kau sungguh licik, Tuan. Apa maksudmu? Jangan berpura-pura tidak mengerti. Kau mencuci otak anakku. Don't scold my son. Your son is bastard. It's because of your big daughter. Ingat Doro Sastro, Kadipaten ini di bawah kekuasaan kami. Janganlah menantang kami. Jika adikku tertarik dengan anakmu, biarkan saja. Karena semua yang ada di negeri ini adalah milik keluarga kami, termasuk putrimu. Ingat, Nona, itu tidak akan pernah terjadi. Mulai hari ini Kadipaten Karangangin menentang segala kekuasaanmu. Kami bisa dengan mudah menghancurkan Kadipaten Karangangin ini, Doro. Pikirkan baik-baik sebelum menentang kamu. Kau pikir pribumi seperti kami takut? Baik-baik, persiapkan pertempuran untuk besok. Mari kita lihat seberapa kuat kepemimpinanmu di Kadipaten ini. Kita pergi. Pasukan perang Kadipaten Karangangin dengan langkah pasti menuju batas gerbang Kadipaten. Dengan semangat dan nilai juang yang tinggi, mereka menyongsong para penjajah, mempertahankan harga diri dan martabat sebagai kaum pribumi, yang enggan tertindas demi darah yang mengalir di tubuhnya, dan demi cinta dan kesetiaannya terhadap junjungannya. Semua siap? Siap, Doro. Seperti ini yang kau lakukan, Doro. Mengorbankan darah rakyat. Darah kami untuk tanah air kami. Mari kita mengadu jiwa dan raga. Baik. Serang! Doro Sastro. Aku masih kuat, Senopati. Doro harus minggir terlebih dahulu. Biarkan saya melanjutkan memimpin perang. Aku harus memenangkan perang demi negeri dan putriku. Doro harus bertahan. Percayalah, kita pasti memenangkan peperangan itu. Romo! Doro Ajeng, ini berbahaya. Maafkan Tari, Romo. Maafkan Tari. Romo, memaafkanmu, Nduk. Romo harus diobati. Nggak usah, Nduk.
Jaga dirimu baik-baik, Dok. Romo selalu menyayangimu. Bilang ke ibumu, Romo sangat mencintainya. Tidak, Romo! Terlalu banyak drama. You done it, Peter. Kau terlalu lemah. No! Van Aler! Astari, I hold Van Ju. Impian Raden Sastrogono menjadi nyata, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Van Aler tetaplah ksatria yang di akhir hidupnya memilih mengorbankan nyawa untuk cintanya. Darah berceceran di tanah, darah pribumi dan Belanda menjadi satu. Semua telah usai, darah pribumi mengental, bukti cinta dan pengabdian. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Sekian persembahan dari kami, kelas 12